Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan tahun 2022. Tugas Loka Karya Perangkat Pembelajaran: membuat video pembelajaran sebagai sumber belajar. Oleh kami, Lukman Hakim, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, SD Negeri Pranten 03, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak, kali ini kalian akan belajar bersama Pak Guru dengan materi yang sangat menarik sekali. Apa itu Pak Guru? Materinya adalah saling menghargai sesama manusia. Akan tetapi, sebelum kita mulai pelajarannya, seperti biasa, sebelum belajar kita harus berdoa dahulu. Yuk kita berdoa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Setelah berdoa, ayo kita mulai belajar lagi. Akan tapi sebelum belajar tentunya kalian harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran untuk kali ini. Tujuannya apa Pak Guru? Tujuannya adalah setelah kalian mengikuti proses pembelajaran, maka kalian diharapkan yang pertama mampu menyebutkan pengertian menghargai secara bahasa dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian juga diharapkan mampu menjelaskan pengertian menghargai dengan benar. Ketiga, kalian diharapkan mampu menjelaskan bentuk-bentuk saling menghargai sesama manusia dengan benar. Kemudian nomor 4, kalian mampu menyontohkan sikap saling menghargai di sekolahan dengan benar. Dan kalian mampu menyontohkan sikap saling menghargai di rumah dengan benar. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu menyontohkan sikap saling menghargai di masyarakat dengan benar. Oke. Yang pertama, menghargai. Apa sih menghargai itu? Menghargai. Apakah menghargai itu berarti harga uang? Yang dimaksud di sini apakah uang? Ini menghargai enggak ya? Ada dua orang sedang bertengkar, menghargai enggak? Enggak, tidak ya, tidak menghargai ya. Oke, ini menghargai enggak? Ada dua orang sedang berjabat tangan dengan saling tersenyum, menghargai enggak? Menghargai ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan mulai belajar bareng-bareng. Apa itu menghargai? Menghargai. Menghargai secara istilah, menghargai adalah menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain itu penting bagi kita. Lawannya dari menghargai apa ya? Lawan kata dari menghargai adalah meremehkan. Kita sebagai sesama manusia tidak boleh meremehkan orang lain. Nah, dengan sikap saling menghargai, maka perpecahan akan dapat dihindari. Selanjutnya, sebagai sesama manusia, tentunya kita harus saling menghargai. Apa sih yang harus dihargai? Yang pertama, kita harus menghargai perbedaan suku dan budaya. Yang kedua, kita juga harus menghargai keyakinan orang lain yang berbeda dengan kita. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menghargai pendapat orang lain yang tidak sependapat dengan kita. Oke. Kita sebagai bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku,
berbagai agama dan banyak sekali adat istiadat. Lalu bagaimana cara kita untuk menghadapi keanekaragaman bangsa ini? Bagaimana caranya? Nih, ada Jawa, ada Bali, ada Aceh dan lain sebagainya. Bagaimana caranya kita? Caranya adalah dengan sikap saling menghargai orang lain yang diwujudkan dalam menghargai pendirian orang lain, kemudian menghargai keyakinan orang lain, dan juga kita harus menghargai pendapat orang lain. Yang dimaksud menghargai pendirian orang lain, contohnya bagaimana ya? Nah, contohnya adalah ketika kita melaksanakan sholat subuh. Ada teman kita yang membaca doa kunut dan ada juga yang tidak membaca doa kunut. Kita harus saling menghargai, tidak boleh saling menjelekkan karena dua-duanya benar dan ada dalilnya. Nah, sekarang menghargai keyakinan orang lain. Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu dan lain sebagainya. Kita harus saling menghargai perbedaan itu. Nah, contoh saling menghargai keyakinan orang lain itu bagaimana? Contohnya ini saya contohkan. Misalnya persahabatan antara Ahmad dan Andre. Ahmad adalah anak yang beragama Islam, sedangkan Andre agamanya Kristen. Pada hari Minggu, Andre minta maaf kepada Ahmad karena tidak bisa bermain dengannya. Karena si Andre diajak oleh ayahnya untuk ke gereja. Lah, si Ahmad mempersilahkan Andre untuk pergi ke gereja dengan ayahnya. Ini adalah salah satu contoh saling menghargai keyakinan orang lain. Nah, benar ya? Oke, yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Kita sebagai sesama manusia harus menghargai pendapat orang lain. Misalnya, contohnya ini. Setiap perbedaan kita harus ambil jalan tengahnya untuk mencari pendapat yang terbaik, yaitu dengan cara musyawarah mufakat agar tidak terjadi perpecahan dan permusuhan antar teman. Contoh sikap saling menghargai di sekolah. Contohnya adalah yang pertama, mendengarkan jika ada teman yang menyampaikan pendapat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada teman. Dan yang ketiga, tidak menghina teman yang berbeda agama. Sekarang, contoh sikap saling menghargai di rumah. Yang pertama, bertutur kata yang sopan dan santun kepada anggota keluarga. Yang kedua, menjaga kebersihan rumah dan dengan tidak mengotorinya. Dan yang ketiga, mendengarkan jika orang tua atau saudara kita sedang berbicara. Nah, sekarang contoh sikap saling menghargai di masyarakat. Yang pertama, mendengarkan orang lain berbicara dengan tidak menyela pembicaraannya. Yang kedua, tidak membuat kebisingan seperti memutar musik keras-keras. Yang ketiga, menyampaikan pendapat dalam kegiatan musyawarah desa dengan cara yang santun dan sopan. Dan yang keempat, tidak mengganggu tetangga yang berbeda agama yang sedang beribadah. Sekian anak-anak pembelajaran untuk kali ini. Dan sebelum kita menutup pembelajaran untuk kali ini, seperti biasa, mari kita meminta kepada Allah, kita berdoa
bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat kita pahami bersama-sama dan dapat menjadi ilmu yang manfaat. Ayo kita berdoa bersama bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Pak Guru, dan semoga kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, menjadi waladun solihun yad'ulah, ilmunya dapat bermanfaat dan dapat dimanfaatkan kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apa saja. Dan Pak Guru tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.